Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Dwi Stiorini. Saya dari kelas 1C, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan konseling dan prinsip bimbingan konseling. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling, yaitu proses interaksi antara konselor dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sekarang, saya akan menjelaskan 12 asas-asas bimbingan konseling dan contohnya. Yang pertama, asas kerahasiaan merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseling yang menjadi sasaran layanan, di mana data tidak layak diketahui oleh orang lain, harus dirahasiakan oleh konselor. Konselor wajib untuk menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin. Contohnya, seorang konseling yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang konseling itu memiliki penyakit yang didapatnya sejak lama, maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit konseling itu tidak diketahui oleh orang lain. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing dan berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contohnya, ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk dikarenakan dia tidak suka oleh salah satu mata pelajaran itu. Kita sebagai guru konselor seharusnya kita harus mengubah sikap dan perilaku konseling tersebut agar dapat suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina dan mengembangkannya. Yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik tersebut. Contohnya, ada seorang konseling yang memiliki sifat tertutup. Sebagai konselor, kita harus dapat mengubah konseling untuk berbicara terbuka dan tidak berpura-pura dalam menceritakan masalah pribadinya, sehingga konseling dapat berbicara jujur dan merasa nyaman dan menyampaikan masalahnya. Yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Contohnya, seorang konselor harus bisa membuat suatu program kegiatan seperti ospek, MOS, agar konseling atau peserta didik dapat mengenal lingkungan yang baru serta mampu menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan yang baru. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan konseling yang menunjukkan pada tujuan umum. Bimbingan konseling yakini peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswi yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing berkehendak mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi perkembangan kemandirian peserta didik. Contohnya, ada seorang konseling yang cacat fisik datang pada kita. Dia menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat meneruskan hidupnya.
Kita sebagai konselor yang profesional, kita harus bisa menumbuhkan rasa semangat hidup dengan cara memberikan pemahaman konseling untuk mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, mampu mengambil sebuah keputusan agar konseling tersebut menjadi dirinya yang mandiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi sekarang. Contohnya, konselor tidak hanya fokus pada masalah yang telah dihadapi, tetapi konselor harus tetap memantau perkembangan konseling baik secara fisik maupun psikisnya. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya dari waktu ke waktu. Contohnya, seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dapat seorang konseling dan semakin kompleks, misalnya keluarga broken home serta pergaulan bebas di kalangan para pemuda. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling baru terus berkembang. Contohnya, seorang konseling melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundangnya ke sekolah untuk memberikan pemahaman agar peserta didik sekolah dapat berkonsul memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks, supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Yang kesembilan, asas keharmonisan atau kenormatifan, yaitu asas bimbingan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Contohnya, seorang konselor dapat menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma, hukum, dan adat istiadat, sehingga tercipta suasana yang harmonis di antara konseling dan konselor, karena seorang konselor yang profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konseling. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar-dasar kaidah. Dalam hal ini, para pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Contohnya, apabila ada seorang konseling yang datang pada seorang konselor harus bersikap sebagai konselor, bukan bersikap sebagai dokter maupun yang lain, memberikan sepenuhnya semua keputusan konseling. Yang ke-11, asas ahli tangan khusus, yaitu asas bimbingan konseling yang hendak agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik, mengalihkan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Contohnya, ada seorang peserta didik mengalami stres tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri. Dalam konteks ini, seorang konselor harus melakukan kerjasama pada pihak yang lebih kompeten dalam khusus ini, seperti membawa konseling tersebut ke seorang psikiater maupun dokter. Dan yang terakhir yaitu asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan
Suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseling untuk maju. Contohnya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik dapat menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didiknya. Prinsip BK. Prinsip-prinsip adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan konseling. Di prinsip BK ada 4. Yang pertama, prinsip umum. Di prinsip umum itu ada bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang keduanya, bimbingan diberikan kepada bantuan agar individu yang mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiganya, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan individu yang dibimbingnya. Yang kedua, ada prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa, yaitu pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiganya itu program memberikan bimbingan dan konseling agar berpusat pada siswa. Selanjutnya, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan beragama dan luas. Yang ketiga itu prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, yaitu konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang selanjutnya, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang keempat, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.